Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mutawakil Nurmal, Stambuk F551818089. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai sistem informasi geografis. Jadi langsung saja, sebenarnya apa itu sistem informasi geografis? Jadi sistem informasi geografis adalah suatu teknologi baru yang pada saat ini menjadi alat bantu atau tools yang sangat esensial dalam menyimpan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan kondisi alam dengan bantuan data atribut dan data spasial atau grafis. Berikut adalah terminologi dan sumber istilah-istilah sistem informasi geografis. Yang pertama ada Geographic Information System, yaitu terminologi yang berasal dari Amerika Serikat. Yang kedua ada Geographical Information System, yaitu terminologi dari Eropa. Ada Geomatic, terminologi dari Kanada. Yang keempat ini yaitu Georelational Information System, yaitu terminologi yang berbasiskan teknologi. Yang kelima ada Natural Resources Information System, terminologi yang berbasiskan disiplin ilmu. Yang keenam ada Geoscience or Geological Information System, terminologi yang berbasiskan disiplin ilmu. Yang ketujuh Spatial Information System, terminologi turunan non-geografi. Dan yang terakhir ada Spatial Data Analysis System, yaitu terminologi yang berdasarkan dari sistemnya. Selanjutnya penerapan aplikasi sistem informasi geografis di berbagai bidang. Di sini ada di bidang sumber daya alam, bidang perencanaan, kependudukan atau demografi, bidang lingkungan, pertanahan, manajemen utility, pariwisata, ekonomi, bisnis dan marketing, perpajakan, biologi, telekomunikasi, hidrografi dan kelautan, pendidikan, geologi, pertambangan dan perminyakan, transportasi dan perhubungan, kesehatan, dan militer. Nah, ini dia penerapan aplikasi sistem informasi geografis di bidang kesehatan, yaitu penyediaan data atribut dan spasial yang dapat menggambarkan distribusi atau pola spasial penyebaran penderita suatu penyakit, pola atau model penyebaran penyakit, dan distribusi unit-unit. Yang kedua, penerapan aplikasi SIG di bidang sumber daya alam. Yaitu inventarisasi, manajemen sumber daya alam, kesesuaian lahan untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, perencanaan tata guna lahan, analisis, daerah rawan bencana, dan lain-lain. Ada penerapan aplikasi SIG di bidang perencanaan, yaitu perencanaan wilayah, perencanaan permukiman transmigran, perencanaan lokasi industri, dan lain-lain. Di bidang pertanahan, sistem informasi pertanahan, manajemen pertanahan, dan lain-lain. Di bidang kependudukan, yaitu penyusunan data pokok, penyediaan informasi kependudukan atau sensus sosial ekonomi, sistem informasi pemilu, dan lain-lain. Selanjutnya penerapan aplikasi SIG di bidang ekonomi, bisnis, dan marketing, yaitu penentuan lokasi-lokasi yang prospektif untuk bank, pasar swalayan, kantor ATM, dan lain-lain. Di bidang militer, yaitu penyediaan data spasial untuk analisis rute-rute perjalanan logistik, peralatan perang, dan sebagai tools untuk kebutuhan wargame dan lain-lain. Di bidang pendidikan, penentuan lokasi pendidikan, contohnya kayak penentuan lokasi sekolah-sekolah. Nah, sistem informasi pendidikan atau akademis, dan lain-lain. Di bidang transportasi, yaitu inventaris jaringan transportasi, analisis kesesuaian dan penentuan rute-rute alternatif transportasi, analisis lokasi rawan kemacetan dan bahaya kecelakaan, dan lain-lain. Selanjutnya subsistem SIG atau subsistem sistem informasi geografis, yaitu ada data input, data output, data management, data manipulation and analysis. Data input yaitu mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber. Data output menampilkan dan menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian basis data, baik itu tabel, grafik, peta, dan lain-lain. Data manajemen mengorganisasikan data spasial dan data atribut ke dalam sebuah basis data agar mudah dipanggil, diupdate, dan diedit. Data manipulation and analysis yaitu menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh sistem informasi geografis. Selain itu, manipulasi dan pemodelan data guna informasi yang diharapkan. Alasan penggunaan sistem informasi geografis. Yang pertama itu kelebihannya.
yaitu SIG sangat efektif. SIG dapat digunakan sebagai alat bantu utama yang interaktif dan menarik. SIG menggunakan data spasial dan data atribut secara integrasi. SIG dapat memisahkan dengan tegas antara bentuk presentasi dengan data-datanya atau basis data. SIG memiliki kemampuan untuk menguraikan unsur-unsur yang terdapat di permukaan bumi. SIG mampu memvisualisasikan data spasial dan data atributnya. SIG dapat dilakukan secara interaktif. SIG dapat dengan mudah menghasilkan peta-peta tematik. Dan SIG sangat membantu pekerjaan yang erat kaitannya dengan data spasial dan geoinformasi. Di mana ada kelebihan, tentunya ada kelemahan. Jadi kelemahan dari SIG ini sendiri yaitu sumber daya manusia yang harus menguasai teknologi komputer. Teknologi yang ada terus berkembang sesuai dengan zaman. Biaya yang dikeluarkan relatif mahal. Penanganan tentang data yang bentuk 3D itu masih buruk. Sulit untuk menjanjikan data temporal. Format data dan standar file data beragam. Model objek terbatas. Keterbatasan jumlah dan tingkat kemampuan SDM atau sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi. Dan pengembangan sistem informasi membutuhkan waktu yang lama karena konsentrasi karyawan harus terbagi dengan pekerjaan rutin sehari-hari sehingga pelaksanaannya menjadi kurang efektif dan efisien. Selanjutnya kita masuk ke materi graf. Graf merupakan struktur diskrit yang terdiri dari himpunan sejumlah berhingga objek yang disebut simpul atau vertex dan himpunan sisi atau edge yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Notasi sebuah graf adalah G sama dengan VE, di mana V merupakan himpunan tak kosong dari simpul-simpul, misalkan V sama dengan V1, V2, dan seterusnya hingga Vn. Dan E merupakan himpunan sisi-sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul, misalkan E sama dengan E1, E2, dan seterusnya sampai En. Yang selanjutnya, teori graf. Teori graf mulai dikenal pada saat seorang matematikawan bangsa Swiss bernama Leonhard Euler berhasil mengungkapkan misteri jembatan Königsberg pada tahun 1736. Di kota Königsberg, sekarang bernama Kaliningrad di Uni Soviet, mengalir sebuah sungai bernama Sungai Pregel. Di tengah sungai tersebut terdapat dua buah pulau. Dari kedua pulau tersebut terdapat jembatan yang menghubungi ke tepian sungai dan di antara kedua pulau. Jumlah jembatan tersebut adalah 7 buah, seperti gambar berikut. Selanjutnya, jenis-jenis graf. Yang pertama itu ada graf sederhana atau simple graph, yaitu graf tak berarah yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Yang kedua ada graf ganda atau multi graph, yaitu graf tak berarah yang tidak mengandung gelang. Yang ketiga ada graf semu, yaitu graf yang boleh mengandung gelang. Dan yang terakhir ada graf berarah atau directed graph atau digraph, yaitu graf yang setiap sisinya mempunyai arah dan tidak mempunyai dua sisi yang berlawanan antara dua buah simpul, atau dia juga tak mempunyai sisi ganda. Nah, ini dia perbandingan jenis dari graf, yaitu ada graf sederhana, dia sisinya tak berarah, tidak memiliki sisi ganda dan juga tidak memiliki gelang. Yang selanjutnya ada graf ganda, sisinya tak berarah, dia memiliki sisi ganda dan dia tidak memiliki gelang. Yang ketiga ada graf semu, dia sisinya tak berarah, sisi ganda diperbolehkan dan dia juga memiliki gelang. Ada graf berarah, sisinya sudah pasti berarah, sisi gandanya tidak diperbolehkan atau dia tidak memiliki sisi ganda namun dia memiliki gelang. Graf ganda berarah, sisinya berarah, dia memiliki sisi ganda dan juga dia memiliki gelang. Yang selanjutnya kita masuk ke tree atau pohon. Pohon atau tree didefinisikan sebagai graf terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Karena merupakan graf terhubung, maka pohon selalu terdapat jalur atau path yang menghubungkan setiap dua simpul dalam pohon. Hutan atau forest, yaitu graf yang tidak mengandung sirkuit, maka pohon adalah hutan yang terhubung. Sehingga perlu diingat, suatu graf G disebut terhubung apabila untuk di setiap dua simpul dari graf G selalu terdapat jalur yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Yang selanjutnya sirkuit atau cycle, yaitu suatu lintasan tertutup dengan derajat setiap simpul 2.
Selanjutnya daun, yaitu titik di dalam pohon yang berderajat 1. Titik dalam pohon yang berderajat lebih dari 1 disebut titik cabang. Suatu pohon dengan N titik memiliki N-1 garis. Nah, ini dia jenis-jenis tree atau pohon. Ada pohon rentangan atau spanning tree, yaitu suatu subgraf dari graf G yang mengandung semua simpul dari G dan merupakan suatu pohon. Yang selanjutnya yaitu pohon berakar atau rooted tree, yaitu pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah. Yang selanjutnya ada pohon biner. Pohon biner adalah pohon berakar yang setiap titiknya memiliki paling banyak 2 anak dan setiap anak ditunjuk sebagai anak kiri dan anak kanan. Yang selanjutnya ada pohon terurut atau order tree, yaitu pohon berakar yang urutan anak-anaknya itu penting. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.